Satgas Premanisme ini sebenarnya program dari pusat. Ya. Boleh agak sedikit mendekat ke mic, Pak. Ya. Ada operasi kepolisian yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang kedua, mendukung iklim investasi. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya premanisme ini terkadang mengganggu sistem investasi di negara kita, sehingga perlu adanya suatu operasi kepolisian guna menekan tingkat premanisme, tingkat kejahatan, sehingga menimbulkan iklim investasi yang baik. Di kepolisian sendiri dia ada beberapa satgas, subsatgas. Subsatgas itu ada subsatgas pencegahan, subsatgas penindakan, dan subsatgas deteksi. Ya. Nah, jadi di sini berkolaborasi dengan juga masyarakat dan juga Forkopimda, ya. Jadi penegakan hukum itu dan pencegahan kejahatan itu tidak bisa dilakukan oleh kepolisian sendiri, nggak bisa. Dia harus bekerja sama, sinergi dengan masyarakat. Kalau ini muncul ide ini dari kepolisian, ujung tombaknya kan Kamtibmas, tapi dijelaskan oleh Kasubdit, tentu gerakan ini ada koordinasi dengan Forkopimda. Tentu gubernur tahu, Pangdam tahu, dan seterusnya. Tapi kalau melihat urgensi daripada ini, tentu dilihat oleh negara ini sudah urgen, sudah penting ini. Karena tadi disebut oleh Pak Ridho bahwa keamanan satu negara itu biayanya besar sekali. Kenapa? Karena kalau dia tidak aman satu negara, dia mengganggu satu kenyamanan bermasyarakat. Orang merasa tidak aman, melakukan apa aja udah takut. Makanya saya kasih contoh, Bali. Wisatawan masuk di sana, mau jalan juga jam 2 subuh, sendiri aman. Nah, negara yang tidak aman, dia tidak akan menarik investor, dia tidak akan menarik turis dari luar, bahkan lokal. Coba kalau Bali tidak aman, jangankan dari Australia, Amerika, kita dari Manado pun segan ke sana. Jadi ada banyak kepentingan yang berdampak kalau negara kita tidak aman. Nah, secara khusus Sulut, kita ada di Sulut. Dia sama, di daerah manapun ini menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi kerinduan masyarakat agar daerah kita aman. Karena kalau dia tidak aman, dua hal. Tidak nyaman, tidak aman, plus dia mengganggu ekonomi. Bagaimana orang bekerja? Sama juga pengusaha. Dari manapun yang datang, dua yang dia butuhkan, aman, untung. Ya kalau preman dia bertumbuh subur, muncul pabrik di sini, muncul ini di sini, preman bisa datang minta jatah. Kalau enggak, tidak aman. Nanti mereka mempengaruhi oknum ini, jadi demo, jadi gini. Jadi dia dampaknya sistematis. Jadi buat kami masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara, welcome. Kami support, kami dukung kinerja polisi saat ini. Berantas itu, minimal sampai ke titik yang minimal. Karena kalau ditanya bisa ya, dia mirip judi, berdampak positif. Yang pertama tentunya ya secara positif tadi sudah disampaikan Kasubdit ya, Pak Kasubdit dan Pak Pendeta Ani Pantau. Tapi dari sisi negatifnya juga saya perlu sampaikan bahwa ya memang kita masyarakat kan sebuah nama itu, apalagi satuan tugas baik yang ada di kepolisian itu ada ya, selain satgas premanisme ini, ada juga satgas mafia tanah lah, ada satgas contoh sekarang juga tindak pidana korupsi. Kalau di Mabes Polri itu udah ada. Tapi jangan sampai nama ini justru membuat bahwa seolah-olah negara kita tidak baik-baik saja. Itu yang menjadi poin pertama bagi saya. Yang kedua adalah bahwa saya berpikir tadinya bahwa satgas ini bukan saja dari unsur kepolisian ya, tapi ada melibatkan beberapa elemen-elemen, termasuk mungkin juga bisa melibatkan, apalagi ada deteksi pencegahan, bisa juga ya melibatkan masyarakat contohnya atau organisasi. Artinya apa? Ketika ini dari unsur kepolisian kan itu jadi pertanyaan bagi saya mungkin juga, bahwa apakah kurang maksimal fungsi kepolisian yang ada sebelumnya? Kan kita punya unit-unit ya, katakanlah di reskrim ya,
di Reskrim. Kalau soal deteksi itu kan ada di Intel, di Subdit Intel misalnya. Nah itu yang jadi pertanyaan kan, apakah ini nama ini cuma semacam sebuah proyek. Minta maaf saya mesti katakan, karena kan pasti ada konsekuensi anggaran di sini. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sejauh mana bahwa Satgas ini dibentuk, tapi kita melihat kualitasnya penanganan. Jangan juga masyarakat kan masih mengeluhkan, masih banyak aksi-aksi mafia tanah yang terjadi, khususnya misalnya di Sulawesi Utara. Jadi jangan sampai saja sehingga membentuklah nama ini, dan yang sebelum ada nama Satgas. Dan ketiga itu tadi bahwa ya kita butuh lihat aksinya. Justru jangan sampai ketika ada Satgas lah premanisme tambah jadi. Contoh, kita bicara korupsi ya, semakin banyak ini tim-tim korupsi, tapi korupsi semakin banyak tuh, lembaga ada banyak, seperti itu. Jangan sampai itu yang akan jadi impactnya ke situ. Yang namanya penindakan, penindakan itu pasti ada hasil. Ada hasilnya nanti itu akan berupa jumlah dan angka-angka ya. Tentu akan naik karena ada penindakan. Seperti itu kan. Itu udah trennya sudah seperti itu. Nah, kan ada press release itu lumayan gitu. Penindakan itu. Ini tujuannya tadi sebenarnya itu untuk menekan kejahatan tadi. Kejahatan premanisme. Itu ada dua ya. Yang baik individu maupun yang terorganisir, yang kelompok. Yang kelompok. Nah, disinilah nanti iklim investasi itu bertumbuh. Iklim investasi bertumbuh, keamanan masyarakat itu akan baik, sehingga ekonomi masyarakat akan bertumbuh. Nah, setelah kita tadi sampaikan dan Bapak kita tadi sampaikan, bahwasanya bagaimana menjaga kondisivitas keadaan ini tetap stabil. Bagaimana supaya premanisme ini tidak berkembang. Nah, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama nanti. Ini yang perlu mungkin yang perlu dijaga. Premanisme agak naik nih. Oh, berarti perlu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, kegiatan ekstra. Nah, kalau di polisi namanya kegiatan rutin KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi ini rutin kegiatan ini sebenarnya, tapi ditingkatkan ininya baik personil, target operasi, intensitasnya. Tujuannya apa? Untuk menekan tren kejahatan tadi. Ada sebagian masyarakat yang ada pelanggaran hukum segan untuk lapor. Kanal Informasi